warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman rahmatullah SWT, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan ngaji kitab kita, masih membaca kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq, kitab yang membahas tentang adab-adab dan akhlak-akhlak sehari-hari kita, sampai di halaman rolas ya, halaman rolas. Silakan dilihat kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wasdawuh sapa Kiai Musannif, beliau mengatakan wa minha, lan iku tetap setengah saking adab dan termasuk adab-adab gitu maksudnya. Wa minha, dan termasuk adab-adabnya juga tarkul mizahi, utawi tinggal guyon ya, meninggalkan bercandaan atau guyon. Tarku meninggalkan, al-mizahi guyon ya. Wa an la, lan yento ora, wa an la, dan tidak yamdaha, ngelem-ngelem sapa muta'alim. Yamdaha itu memuji ya, ngelem ya, gak ngelem ya. Sapa sing dilem ghairahu, ing liyane guru ya, selain gurunya ya. Jadi memuji orang selain gurunya. Minal ulama'i, saking piro-piro ulama, dari ulama-ulama lainnya. Bihadratihi, ing dalam ngarepe gurune, di depan gurunya. Memuji orang guru lain di depan gurunya. Makhafatan, krono kuatir, karena kuatir. An yafhama, ing yento aweh faham, khawatir memahami nih, khawatir nanti memahami. Siapa yang memahami? Ustadzuhu, sapa gurune muta'allim. Annahu, ing setuhune muta'allim. Muta'allim itu orang yang belajar ya. Ing setuhune muta'allim iku yadhummuhu, maitu sapa muta'allim ing guru. Nggih. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang salah satu adab-adab ya, adab-adab seorang murid. Masuk adab seorang murid iku sampean gak oleh terlalu akeh guyon. Nah, apa berarti guyonnya gak oleh? Guyon oleh, tapi jangan terlalu banyak, atau bendino ya, sakdone urip kayak guyon. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ya, karena itu bisa melupakan kita tentang akhirat. Sama nek guyon ngono iku lali mati. Ya, masa ono guyon terus eling mati. Ya, jarang. Ya, nek guyon terus eling mati. Iya, rek aku meni mati. Gak mungkin kayak gitu. Ya, nek guyon ya kadung senenge ya lupa dengan ibadah, kadang lupa ya. Tentang hakikat hidup kita itu lupa gitu ya. Kalau guyon sini seneng-seneng, nggak mungkin pas seneng-seneng orang-orang eling mati, nggak mungkin. Seneng-seneng orang-orang eling ibadah, jarang
Makanya itu para ulama menjelaskan kita nggak boleh terlalu banyak guyon di dalam hidup. Ya. Terlalu banyak guyon nggak boleh. Guyon boleh tapi jangan terlalu banyak. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ya. Lau ta'lamuna ma'a'lam la tabkuna katsiran wa tadhakuna qalilan. Nek sampean niku ngerti sing tak ngerteni jare Kanjeng Nabi. Sampean niku bakal akeh nangis titik guyu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampeyan ngerti sing dingerteni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku neraka wis rupane. Swarga wis rupane. Ya. Berbagai macam siksaan di dalam neraka Kanjeng Nabi seru. Pas kapan Isra Mi'raj? Kanjeng Nabi dituduhi. Iki lho. Wong sing dosa ning ngene, engko disiksa nang ngene nang neraka. Ya. Makanya termasuk orang yang belajar, khususnya sampai ngaji, belajar agama, jangan terlalu banyak guyon. Guyon oleh, ya oleh. Tapi ojo kakean ya. Masuk 24 jam kayak guyon tok ya. Mari guyon turu, tangi guyon mana ya Kak? Ya, hidup ini bukan stand up komedi ya. Hidup ini bukan stand up komedi. Kemudian termasuk adab yang lain, sampai nek nang nggone ngarepe guru nih, ojo ngelem guru liyane. Aja ngelem guru liyane nang ngarepe gurune. Kenapa? Ini tadi disebutkan. Nanti takut gurunya itu memahami ini sampean iku ngenyek atau merendahkan guru sing nang ngarep sampean. Nggih. Kaya guru sing nang ngarep sampean iku ilmune cek kalah ambek guru sing sampean lemang. Ya. Jadi ini termasuk adab, ya, termasuk adab. Ya. Ayo. Selanjutnya halaman 13. Penulis melanjutkan, wa minha lan iku setengah saking adab, termasuk adab-adab yang lain, adab wong sing belajar. Allah yasuddahu utawi ento ora ngalang-alangi ing muta'alim. Yasuddahu itu tidak menghalang-halangi seorang yang belajar. Apa sing ngalang-halangi? Yasuddahu itu menghalang-halangi. Apa sih menghalang-halangi? Al-haya'u, apa izin. Jangan sampai rasa malu menghalangi orang yang belajar. Anis su'ali saking takon. Saking takon. Amma saking barang dari sesuatu. La ya'rifu orang ngerti sapa muta'alim ing ma. Nah. La ya'rifu yang tidak dimengerti. Nah. Ini termasuk adab juga. Sampean nek belajar, khususnya belajar agama, aja sampai gara-gara izin, sampean izin takon. Ya. Nek pepatah mengatakan apa? Malu bertanya sesat di jalan, ya gak ngerti sak terus ya. Makanya meskipun sampean malu, ya, kalau misalkan ada sesuatu yang harus ditanyakan, sampean tanyakan, gak usah malu, ya. Ya. Ada pepatah juga mengatakan, innallaha la yastahyi anil haq. Allah saja tidak malu kalau membicarakan tentang kebenaran. Ya, Allah saja tidak malu tentang membicarakan tentang kebenaran. Makanya kalau kita ada pertanyaan atau apa, ya, sama aja sini-sini. Ya. Katanya Imam Mujahid, salah seorang ulama setelah sahabat, beliau mengatakan la yatlubul ilma mustakbir wal mustahin. Gak iso ndelek ilmu ana wong loro sing gak iso ndeleni. Yang pertama wong sombong, kedua wong isin. Wong sombong gak gelem longgo gak sampean ngene iki. Kenapa? Karena mungkin merasa dirinya lebih berilmu. Aku lapo ngaji, aku wis hatam ngene iku. Ya mungkin ada sing kaya ngono kuwi. Ya. Dan mustahin, wong sing izin. Kenapa gak gelem longgo? Kate longgo tak lho izin. Wis gak wis sungkan aku, ya. Wis gak wis sungkan misalnya ini. Akhirnya apa? Ya kan ndelok ilmu, gak oleh apa-apa. Ya. Makanya kata beliau mengatakan gak iso ndelok ilmu, gak iso belajar wong sing gumedhe, sombong, ambek wong sing isinan. Jadi kalau masalah belajar, masalah mencari ilmu, jangan
malu ya. Malu kalau sampean sedang bermaksiat, itu malu ya. Ini sampean berbuat buruk itu malu. Tapi nih kayak kebaikan, kenapa kita harus malu? Baik, selanjutnya ini sore ya. Nah, sekarang ganti pembahasan tentang adab murid atau adab wong sing belajar ambek koncone. Wa amma ada buhulan onopun utawi adabi muta'alim, dan adapun adabnya muta'alim. Muta'alim itu orang yang belajar. Assalamualaikum. Punang sal buku. Enggak. Nah, adapun adab orang yang belajar ma'a ikhwanihi ing dalem sertane kanca-kancane muta'alim. Adab orang yang belajar dengan temannya. Nah, faminha mongko iku setengah saking adab ya. Maka termasuk adab ya. Faminha itu artinya maka termasuk adab ihtiramuhum utawi oleh muliaake koncone atau memuliakan temannya. Ihtiramuhum itu memuliakan temannya. Wa tarku ihtiqari wahidin, lan tinggal ngino-ngino. Ngino-ngino itu menghina. Ihtikor itu menghina. Tarku itu meninggalkan atau meninggalkan ya. Ihtikori ngino-ngino, menghina. Wahidin salah suwijine, salah seorang. Minhum kang tetep saking ikhwan, dari temannya ya. Tidak boleh menghina temannya. Kemudian watarku lan tinggal dan meninggalkan al-isti'la'i nganggep luhur. Nganggep luhur itu memuliakan yang meninggikan yang terlalu sampai tingkat mengkultuskan. Ngerti mengkultuskan ya? Mengkultuskan itu mendewakan ya. Bukan, maaf. Isti'la itu bukan mendewakan. Isti'la itu merasa dia berada di atas mereka semua. Ya. Sampean ngerasa sampean niku berada di posisi pertama di antara kanca-kanca sampean. Ya, ngerasa paling pintar, ngerasa paling cerdas dan sebagainya. Isti'la itu merasa paling tinggi. Jadi meninggalkan perasaan paling tinggi. Alaihim ing atasi ikhwan, atas teman-temannya. Wa minhum wa minha lan iku setengah saking adab. Wa minha dan termasuk adab ya. Ini ana wa minha iku berarti dan termasuk adab ya. Allah yaskhara utawi yento, ini ada yang salah ya. Yento ditambahi ora sebenarnya. Ora atau tidak. Utawi yento ora geguyu. Ya. Utawi yento ora geguyu. Jadi tidak yaskhara iku apa ya? Mentertawakan. Yaskhara itu mentertawakan. Yaskhara mentertawakan. Bibati'i kelawan kendoni atau lambat. Batik itu lambat ya. Batik itu lambat. Ya. Makanya kalau kita batik itu dilambat nih sampean kupu-kupu batik gak hati. Ya. Bibati'i kelawan kendoni atau kelambatan atau lambat. Al-fahmi kefahaman. Minhum saking ikhwan, dari salah seorang
teman kalian. Ya. Wa alla la yento ora dan tidak pula, ya. Wa alla lan yento ora yafroha, bunga itu gembira. Yafroha itu gembira, tidak gembira. Sopo muta'alim, ya, maksudnya orang yang belajar tadi. Idza wabbaha tatkalani maidu sopo murid. Ini salah ya. Idza wabbaha tatkalani maidu sopo muridnya dihapus. Ini salah. Ketika mencerca, ngelokno, ya. Sopo sing ngelokno? Al ustadzu sopo guru. Ya. Assalamualaikum. Loh. Kau nih? Kian kau apa? Iya. Ya. Idza wabaha tadi apa? Mencerca atau ngelokno. Al ustadzu sapa guru ba'dul qasirina ing sakwenehi wong kang pepiko. Pepiko itu orang yang kurang atau orang yang salah. Ya. Jadi jangan senang nih pas delok guru sampean ngelokno kanca sampean gara-gara kanca sampean gawe kesalahan. Ojo tambah seneng, ya. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono ifrah, karena rasa senang tadi itu, ya, rasa senang, ya, atas kesalahan temannya, iku asbabul bughdhi, dadi sebabe sengit. Sengit itu apa? Sengit itu marah, ya. Ini anak wong bahasanya nyengit. Nyengit itu gak kenean, ya. Itu jenenge nyengit. Ya. Bisa jadi sebab kemarahan. Wal adawati lan sateron. Sateron itu permusuhan. Nah, kita jelaskan dulu. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang adab-adab orang yang belajar ambek koncone. Ya, ambek koncone. Termasuk adabnya adalah ihtiramuhum. Sampean menghormati kanca sampean, ya. Ojo gampang ngelokno, gampang ngece, ya. Jangan sampai. Wa tarkul ihtiqari wahidin minhum, dan meninggalkan menghina mereka. Padahal ndi? Langgar ta. Wa tarkul ihtiqari wahidin minhum, dan tidak menghina salah seorang dari mereka, ya. Wa tarkul isti'la'i 'alaihim, dan sampean gak ngrasa sampean niku luwih dhuwur timbang liyane. Nah, termasuk juga salah satu adabnya Allah yaskhara bi babi ilfahmi minhum. Ini ana kancane sing lemot. Ya. Sing lemot, ya. Sampeyan aja tambah dijur, ya. Aja tambah dijur, ya. Ana kancane gak paham-paham tambah diwece, ya, dietrek-etrek, ya, jangan sampai segitu. Ya. Biasa sampean tolong, ya, sampean nuruti ngene lho carane, Gak paham pindho, baleni. Gak paham ping 3, baleni maneh papat. Gak paham ping 5, ya. Nggo kepuk ta apa, ya. Gak. Ya, jadi intinya sampean berusaha jangan sampai kelemahan teman sampean itu membuat sampean malah senang, ya. Cirinya orang yang mukmin, orang yang muslim itu kalau sesama orang yang mukmin dan orang yang muslim, mereka saling berangkulan, ya. Padha koncone, gitu, ya. Bahkan terhadap orang yang non muslim juga seperti itu. Kalau masalah dunia nggak masalah, ya, kita harus saling tolong menolong. Nah, sampean juga gak boleh seneng pas ono kanca sampean dilokno guru sampean.
Ono koncone delokno gurune misalkan kayak pelanggaran, atau pelanggarannya mungkin bukan karena salahnya si murid ya, bukan karena misalnya muridnya teko telat, ya muridnya gak mlebu, tak sering gak mlebu, atau turu pas pelajaran gak. Tapi ini mungkin karena muridnya emang gak paham, ya gak iso, ya, akhirnya gurune murid-murid gak sabar, kok niku wis diweruhi men. Ya, sampean aja seneng kayak ngene iku. Harus ada rasa kasihan malahan. Oh iya rek gak iso tewangi ya. Seperti itu. Kenapa? Soalnya nek sampean seneng, engko nek kanca sampean mangerti, nek sampean niku seneng, ya, itu bisa memunculkan sebab pertikaian. Ya, nggare dadi musuh, ya. Arti asline kanca raket, akhirnya dadi musuh gara-gara hal sepele seperti itu, ya. Jadi harus dijaga, ya. Kemudian selanjutnya halaman 14. Ini juga pembahasan yang penting, masalah adab seorang murid atau adab seorang yang belajar terhadap orang tuanya, ya, terhadap orang tuanya. Kalau musannif sebagai musannif, beliau mengatakan hukukul walidaini nerangake hak-hake wong tuwa loro. Hukuk itu hak-hak al walidaini kedua orang tua. Menjelaskan hak kedua orang tua, ya. Jadi orang tua punya hak atas sampean, ya. Nah, beliau mengatakan amma anapun utawi, ya, adapun, ya, amma itu adapun al walidani wong tua loro, kedua orang tua, huma ya walidain, kedua orang tua itu iku asababu dadi sebab, ya, kedua orang tua sampean iku dadi sebab, ya, fi wujudil insani ing dalam wujude pira-pira manungsa, fi di dalam keberadaan seorang manusia. Jadi wong tua itu sebab keberadaan manusia. Ini gak ana wong tua, menungso gak ono. Ya, menungso maksudnya ya anak imam. Ya. Jadi itu sebab keberadaan sampean itu karena wong tua. Nek karena wong tua sampean gak ono. Gak urip sampean, bahkan tidak direncanakan, ya. Nek wong tua sampean gak ono. Ya, karena sebab wong tua sampean niku iso ngrasakno nikmati dunya. Ya, itu yang harus diingat. Terus beliau melanjutkan, laula lamun ora ono, kalau tidak ada, laula itu kalau tidak ada, ana uhuma perhatian walidain, kalau tidak ada perhatian orang tua, gitu. Mastaroha mongko ora bisa ngasuh sapa walad. Maka seorang anak itu tidak bisa nyantai, ya. Maka seorang anak itu nggak bisa nyantai, ya, nggak bisa tenang, ya, nggak bisa tenang. Kalau misalkan gak wong tua sampean sing ramut sing rumat sampean kecilik, ya. Sama niku ya apa carane cek iso rileks. Sampeyan kok ngrasakno nek wis ndek anak. Ana sing ndek anak ngene. Kurang ono ya. Nek wis ndek anak sampeyan ngrasakno. Ya apa carane anak sampean kudu iso rileks meskipun sampean gak iso istirahat. Ya apa carane anak sampean iso rileks, gak rewel, ya. Masih sampean gak iso istirahat. Iku pikiran wong tua. Sampean gon dadi wong tua mungkin gak mikir ngono. Ya, mikirnya sampean ya apa carane kok aku iso seneng. Tapi nek sampean wis dadi wong tua, ya, salam. Sampeyan bakal mikir ya apa carane anakku iso seneng, Mas yo aku gak iso. Itu pikiran orang tua. Ya, makanya ini harus kita pahami, ya. Jadi sampean harus memahami rotok ini enggak apa rotok lagi. Kemudian halaman 14. Walaula lan lamun ora ono, kalau tidak ada saqauhuma
apa welase walidain, rasa kasih sayang, ya, rasa kasih sayang kedua orang tua, matana ama mongko ora bisa seneng-seneng sapa walad itu anak. Kalau tidak ada kasih sayang orang tua, anak itu tidak bisa senang-senang. Ya. Anaknya gak bisa seneng. Ya. Amma ono pun utawi ummuhu ibune walad tadi apa? Anak ya. Adapun ibunya, ya. Fahamalathu iku ngandut iku ngandung. Fahamalathu maka ibunya sudah mengandungnya. Sapa umi ing walad kurhan kelawan payah, dengan rasa payah. Kurhan itu rasa payah. Ibu sama ini mengandung dengan rasa payah, ya. Wa wada'athu, ya, lan melahirkan, ya, sapa umi ing walad kurhan kelawan payah. Bobot iku payah, ngelahirno ya payah. Percaya tak gak sampean? Wong bobot itu payah. Orang hamil itu payah. Nek wis duwe bojone hamil mesti ngerti rasane. Ya Mas Agung ya. Payah ya. Ya. Payah gak cuma bojone, sing lanang ya melok payah ya. Sing lanang ya melok payah ya. Bukan cuma istrinya yang dibikin payah karena hanya mengandung seonggok janin gitu ya. Ya. Tapi yo kadang sing lanang bareng ya melok payah. Nek bekel kadang kon gendong ya. Nek kono gak iso apa-apa gini sing masak, gini sing umbah-umbah ya. Jadi dibuat payah. Karena apa? Karena siapa? Karena kita. Ya. Kemudian lanjutnya. Wa amma lan ana pun utawi abuhu bapake walad, bapake anak tadi. Faqad mongko teman-teman. Dia sudah ya. Faqad mongko teman-teman sudah badala ngetok itu mengeluarkan, ya. Wus'ahu apa usahane ab iku bapak abun, ya. Wus'ahu sudah badala itu mengeluarkan wus'ahu usahanya, usaha maksimalnya. Fima ing dalam barang, di dalam hal-hal, fima di dalam hal-hal ya'udu kang janjiake sapa ab yang sudah dijanjikan oleh bapak tadi ilaihi marang walad, terhadap anaknya, ya, terhadap anaknya. Bin naf'i kelawan kemanfaatan, dengan suatu hal yang manfaat, ya. Jadi bapaknya sudah berusaha untuk memberikan manfaat yang terbaik, kemudian maksudnya, ya. Min tarbiyati saking andidik, tarbiyah itu mendidik, ya. Jurusan apa sama kuliah? Tarbiyah berarti pendidikan, ya. Min tarbiyati saking andidik, jismihi awake walad, mendidik tubuhnya, ya. Jismihi awake hi walad, anak, ya. Wa ruhihi lan ruhi walad, roh itu rohani, ya. Jadi bapak itu mendidik luar dan dalam, ya. Bapak itu mendidik luar dan dalam, ya. Ini masalah, ya, kedua orang tua. Ini tadi penjelasan tentang bagaimana, kenapa sih wong tua itu kok kudu
oleh kebaikan dari seorang anak. Alasannya kenapa? Ya alasannya kenapa? Ya ini tadi salah satu alasannya, banyak sekali. Bahkan suatu cerita ada seorang yang tawaf di Masjidil Haram dengan menggendong ibunya. Terus ketemu mbek sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar. Terus takon nanggone Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, aku iki wis nggendong ibuku tawaf, soalnya beliau enggak kuat. Apa aku wis mari berbaktiku? Maksudnya aku iso nebus kesusahan orang tua aku tadi. Ya. Jarine Ibnu Umar apa? Ya. Kamu bahkan tidak memenuhi bagian terkecil dari kesusahan orang tuamu. Ya. Iku kurang cukup. Ya, sampean gendong ibu sampean, bapak sampean tawaf ping 7, ya. Muteri Ka'bah, ya. Itu gak cukup, ya belum cukup. Ya makanya penting sekali sampean harus berbakti kepada orang tua. Tambah sregep ngajine, tambah bakti nang wong tuane. Aja balik. Mari ngaji tambah kayak musuh wong tuane, iki salah. Ya, ngajine salah. Ya ngajine salah, ya. Nek sampean ngaji kok tambah dadi musuh wong tuane iku salah. Ya apa carane sampean ngaji malah dadi wong paling dekat dengan orang tua sampean. Dan orang yang paling bermanfaat bagi orang tua sampean. Ya. Supaya apa? Orang tua itu harus merasakan apa? Manfaat dari sampean ngaji. Ya. Manfaat dari sampean ngaji. Ya. Makanya kita harus belajar. Ya apa sih carane berbakti kepada orang tua. Khususnya berbakti meskipun dalam hal-hal yang mungkin kita berselisih paham, gak cocok misalnya. Ya, misalnya gak cocok. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu sampean harus belajar. Sampean harus mengenali gimana psikologi orang tua. Ya, kita juga harus bisa menasihati orang tua tapi dengan cara yang baik. Ya, ojo nasihati wong tua kayak nasihati koncone. Gak bisa seperti itu. Orang tua tidak bisa ditaruh sejajar dengan kita, apalagi ditaruh di bawah kita. Misalnya ono bapak misalkan mangan tang kiwa, Pak, ojo mangan tang kiwa, sampean gak ro dah hadis ngene. Wah. Kayak sampean wis dadi gurune. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan tempatnya. Ya. Bahkan tanpa bicara pun sampean bisa memberikan nasihat. Bahkan tanpa bicara sampean bisa memberikan nasihat. Ya. Sampean gerak tok, iku iso dadi nasihat. Ya wong tua iku gak butuh nasihat sampean kok keluar dari mulut sampean enggak. Kadang enggak butuh seperti itu, tapi delok tingkah sampean iku lho, sampean tambah apik ta tambah ajur ngaji ya. Gampangane lho, sampean tambah apik ta tambah elek ngaji iku. Nek delok sampean ngaji, ya, kok tambah apik, wong tua iku seneng. Wong tua iku seneng dan itu bisa jadi jalan hidayah. Wong tua iso sadar. Gak harus sampean ngomong. Bahkan berbuat pun bisa. Nah, selanjutnya Cika Jawa ya. Beliau melanjutkan fayajibu. Ya, karena hal tadi fayajibu mongko wajib. Maka wajib. Alaihi ing atasi walad atas anak tersebut. Wajib bagi atas anak tersebut. Apa yang wajib? An yadhkura ing yento eling-eling sapa walad ni'matahuma ing nikmati walidain atas kenikmatan yang diberikan orang tuanya. Ya, wajib untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh orang tuanya. Liyashkura supaya yento syukur, supaya dia bisa bersyukur. Liyaskura supaya bisa bersyukur. Sapa walad huma ing walidaini kepada orang tuanya. Alaiha ing atase nikmat. Ya, supaya bisa bersyukur pada orang tuanya atas nikmat yang diberikan. Wa an yamtathila wa ikulan tidak dan maaf ya wa ikulan tidak dan
an yamtathila yento nuruti sapa walad patuh gitu ya. Yamtathila itu patuh. Amrohuma ing perintahe walidaini, perintahnya orang tua. Illa angin tatkalani idza kana ana sapa walad bimaksiatin iku maksiat, illa kecuali idza kalau karena anak tersebut bimaksiatin masuk dalam maksiat. Perintahnya kau nyolong misalnya, nyolong kan duit bapak, gak oleh ya. Atau misalkan perintah yang lain, ya perintah yang lain, misalkan sih bapak tuh kono putihan sih dulu ngelai, misalkan gitu ya, gak boleh, ya gak boleh ya. Tapi perkara yang lain, perkara mubah, perkara bahkan kalau misalkan perkara agama, sholat misalkan, nang sholat kudu langsung budal, ojo saksi, saksi gitu ya. Sama nang biasanya ngono ya, kadang vivine api ngono ya, sik ini, jangan sampai. Terus ngomong nang budal sembayang, senang sembayang ya. Kemudian waan ya jelisa lan yento lungguh sapa walad. Dan hendaknya anak itu duduk, ya jelisa itu duduk ma'ahuma ing dalam sertane walidain, bersama orang tuanya, khosyian ingkang khusyuk, dengan cara khusyuk ya, wadon tur ngeremake, memejamkan ya, torofahu ing pandangane walad, pandangan walad ya. Maksudnya apa? Kalau sedang duduk dengan orang tuanya ya, duduk yang sopan dan kalau bisa menjaga pandangannya ya. Jangan sampai mandang langsung ke penglihatannya mripate gitu ya. Kecuali pas dibutuhkan saja. Apalane pas sampean berstikan ya, debat misalnya. Sampean sampai pisan-pisan nguasno wong tuane pas debat masalah. Misalkan pas debat. Jangan sampai ya. Tundukkan pandangan seperti itu. Tundukkan pandangan dari apa? Anzallatihima. Saking keplesete walidain, dari zallah itu ketergelinciran, kesalahan yang dibuat tanpa sengaja oleh orang tua ya. Jadi sampean kalau bisa menutupi aib orang tua, ojo aib wong tua tambah dibuka-buka, jangan sampai ya. Sebisa mungkin tutupi aib orang tua. Kemudian wa alla yu'ziyahuma lan ora kena nglarakake sapa walad ing walidain, tidak boleh menyakiti orang tua. Yu'ziya itu menyakiti, wa alla dan tidak yu'ziya menyakiti huma orang tua. Walau lan senajan, meskipun ya, biqauli ufin, kelawan ngucap hus ya, uf itu ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan ungkapan rasa gak seneng. Di Indonesia mungkin hus atau gitu ya, ngecek kayak gitu ya. Jangan sampai sekali-kali mengucapkan seperti itu ya. Wa alla lan yen ta ora yutila ndawaake walad, memperpanjang jidalahuma ing madoni walidain, berdebat dengan orang tua, jangan diperpanjang ya. Jidal itu perdebatan. Wa alla lan yen ta ora, dan tidak
Yamshiya melaku sapa walad. Yamshiya itu melaku, jalan. Amamahuma ing dalem ngarepe walidain, di depan kedua orang tuanya. Illa fi khidmatihima angin ing dalem ngeladeni walidain. Itu kan fi hayya, gaya hak ya. Iku salah, gaya kho sama gaya titik, sama tambah titik. Khiyya gaya kho. Khidmatihima. Illa fi khidmatihima, kecuali di dalam melayani keduanya. Ya. Jangan sama niku kok jeragane ya. Jangan sama niku kok kayak jeragane. Ya. Wa an yad'uwa lan yento ndongaake sapa walad. Lahuma ing walidain birrahmati kelawan nyuwunake kerahmatan. Kalian harus wajib mendoakan orang tua dengan rahmat, ya. Mendoakan orang tua. Wal maghfirah lan pangapuran dan pengampunan, ya. Ya. Bisa hafal dengan ini kan? Mana enggak hafal dengan ini? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wis hafal kabeh. Sing gelek ndonga ngono ya. Wa an ya'muruhuma lan yento merintah sapa walad, ya. Merintah dalam artian memberikan nasihat. Bil ma'rufi ing walidaini kelawan perkara kang bagus. Bil ma'ruf kelawan perkara kang bagus. Bisa dah? Durung ya. Iki pujian ta tibaan. Wa yanhahuma lan nyegah sapa walad ing walidain anil mungkari saking perkara mungkar, ya. Termasuk hak orang tua adalah kita harus memberikan nasihat yang baik terhadap mereka. Ini termasuk hak amar ma'ruf nahi mungkar, hak orang tua atas kita. Senik sampean ngerti sampean dudu wong tua nih. Tapi dengan cara yang baik. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya, sampai mungkar ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.